warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channelnya saya, Nadia. Hari ini kita akan membahas menu reference yang ada di Microsoft Word ya. Langsung saja kita klik menu reference-nya. Ada apa saja di sini? Jadi kita bagi menjadi 6 grup ya. Ada table of content, ada footnotes, ada citation and bibliography, ada caption, ada index, dan yang terakhir adalah table of authorities. Jadi di sini tuh ada beberapa macam icon-icon yang perlu diketahui. Nanti saya akan membagikan juga tutorial yang dari icon reference ini yang sering digunakan dan perlu sekali kalian tahu. Oke, langsung kita bahas di table of contents. Ini tuh yang pertama, table of contents ini fungsinya adalah mengelola daftar isi. Jadi ketika teman-teman nanti buat skripsi, makalah, atau berbagai hal lain, kita bisa menggunakan table of contents. Jadi otomatis daftar isinya terinput. Dan add tag ini fungsinya adalah mengelola paragraf terpilih. Fungsinya adalah mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Itu. Yang ketiga adalah update table. Update table ini singkatnya tuh ketika teman-teman udah mulai ngetik, terus nanti tapi sudah ada buat daftar isi, jadi perlu diupdate, misal halamannya bertambah, seperti itu. Nah, ke grup yang kedua adalah footnotes. Footnotes sudah pada nggak asing kan dengan namanya footnote. Jadi yang ini insert footnote, fungsinya adalah menyisipkan catatan kaki, rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer, seperti itu. Nah, yang ini insert endnote. Jadi kalau endnote itu catatannya di akhir bab. Seperti itu. Yang ini next footnote untuk memantau footnote atau endnote. Jadi kita nanti bisa melihat-lihat apakah misal kita mau ngoreksi lagi endnote atau footnote kita, apakah betul penulisannya, seperti itu. Kalau ini show notes, ini fungsinya adalah memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Nah, grup yang ketiga ada citation and bibliography. Nah, ini ada insert citation, fungsinya adalah menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Jadi, misal nanti ada ini seperti citation, kutipan, kita mengutip dari buku siapa, seperti itu. Nanti coba kita buat tutorialnya, oke? Nah, yang ini manage source. Jadi memanage sumbernya, maksudnya di sini kita bisa memasukkan sumber buku bacaan yang telah kita baca. Nah, yang ketiga ada style. Style di sini nanti bisa menentukan berbagai macam style ya. Ada apa style. Terus kalau diklik ikonnya ini muncul Chicago dan yang lain-lain. Ini disesuaikan, biasanya pihak kampus sudah menentukan style apa dalam suatu penulisan seperti semisal skripsi atau jurnal, seperti itu. Yang ini terakhir adalah bibliography. Kalau bahasa kita itu daftar pustakanya ya. Nanti di akhir halaman biasanya harus dicantumkan daftar pustaka supaya menguatkan bahwa apa yang telah kita tulis itu benar-benar ada referensinya. Nah, yang ini adalah group caption. Group caption terdiri dari insert caption. Fungsinya adalah membubuhkan keterangan atau ilustrasi seperti gambar yang sudah disiapkan. Seperti itu. Ini bisa dilihat contohnya ya. Terus yang insert table of figures ini untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Yang ini sama, fungsinya seperti update tabel tadi, bisa mengupdate setelah misal kita tambahin terus kita update. Yang ini cross reference adalah menyisipkan referensi silang. Terus masuk ke grup yang index. Grup index ini terdiri dari
Mark entry fungsinya adalah menandai masukan baru dalam dokumen. Kalau insert index untuk menyisipkan daftar kata atau indeks dalam dokumen. Nah, yang table of authorities ini adalah mark citation. Ini fungsinya adalah menambahkan teks yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam table of authorities yang tadi ya. Terus insert table of authorities ini di sini menyisipkan table of authorities pada dokumen. Seperti itu. Sudah menyiapkan yang namanya kita mau buat daftar isi nih ceritanya. Jadi saya sudah buat garis besarnya yang ada dalam suatu makalah ya. Misalnya di sini saya sudah buat kata pengantar di kosong ya. Terus ada page daftar isi, terus ada bab pembahasan seperti ini, seperti itulah. Nah, kita fokus ke cara pembuatan tutorialnya referensi. Jadi setelah teman-teman nanti bikinnya seperti ini, kita pertama setting dulu nih. Ctrl A ya, Ctrl A. Jadi ke semuanya ke blok, terus kita ke Times New Roman, terus fontnya 12 sama blok ya. Setelah itu, setelah semuanya sampai halaman akhir ini sudah betul, kita itu ke style. Jadi kata pengantar ini kita masukkan dalam caranya apply style, terus kita klik bab, enter. Jadi dia masuk ke bab, bagian bab ya. Sama lagi daftar isi kita cari. Nah, daftar isi kita blok, langsung klik di sini. Soalnya sudah muncul ya. Kalau belum muncul nanti kita buat. Nanti buatnya kita tahu kan? Ini daftar isi. Terus, nah bab 1 pembahasan ini juga masuk ke dalam bab ya. Nah, kalau ini latar belakang itu udah masuk dalam subbab. Jadi kita pertama kita blok, ini klik yang ada di sebelah sini, apply style, klik atau tulis subbab seperti itu. Terus enter deh. Dia udah masuk ke dalam subbab. Ya kan udah masuk dalam subbab. Lanjut terus sampai begini teman-teman. Nah, kalau ketemu ini kita masukkan, kita blok, kita masukkan subbab. Subbab ya kan. Terus kita cari lagi ke bawah ke tujuan. Oh, tujuan ini juga masuk ke subbab. Terus sepertinya itu adalah halaman terakhir ya teman-teman. Oh tidak, ada pembahasan, maaf. Ada pembahasan ini masuk ke dalam bab, terus definisi ke dalam subbab. Nah, masalahnya di sini, ini dia berganti huruf D, padahal kita inginnya huruf A. Cara mengatasinya, teman-teman tinggal backspace aja, lalu klik A besar, titik, ya udah jadi. Nah, ini gampang banget, tinggal dimasukkan dalam kolom subbab. Dah, dia sudah ganti yang D ya. Terus ini yang terakhir. Ini masukkan di subbab, dia bakal berubah sendiri seperti itu. Sudah, ini pada akhir halaman. Nah, kita ke page-nya daftar isi. Kemudian setelah itu kita ke reference ya. Kita mau praktekin table of content ini. Klik. Tunggu sebentar ya, karena ini masih loading. Nah, kita ke insert table of contents. Setelah itu, nah levelnya kita kan cuma punya 2 level, bab sama subbab. Seperti itu. Kalau teman-teman masih ada 3 level, silahkan diisi 3 level. Tapi tadi saya 2 level, jadi saya kurangi. Lalu ke option ya. Nah, kita nggak mau nih heading 1 sama heading 2, kita maunya subbab. Jadi yang pertama adalah kita bab.
Yang kedua kita cari subbab ya, yang kata itu subbab. Terus klik oke deh, terus oke. Dan tada, kita sudah dibuatkan daftar isi otomatis. Seperti itu. Nah, seperti ini ya jadinya teman-teman. Bisa saya nah, seperti ini. Saya akan zoom sebentar. Kata pengantar, daftar isi, bab 1 pembahasan, ada pembahasan. Terus bab 2 pembahasan seperti ini. Nah, ini menyesuaikan ya. Nanti misalkan teman-teman mau nambahin kalimatnya di sini, kalian teman-teman jangan lupa untuk update table ya, soalnya ini bisa mengupdate halaman yang ada di sebelah sini. Seperti itu. Ini kelebihannya tuh teman-teman, nanti kalau ditekan ini tuh muncul control click to follow link. Maksudnya teman-teman bisa kontrol terus klik, nah bisa ke halaman yang kita tuju. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita ke menu insert footnote. Insert footnote ini jika dalam suatu karya ilmiah teman-teman peroleh ini dari footnote sebuah buku, tinggal klik di sini, terus teman-teman tulis sesuai yang sudah ketentuannya footnote ya. Teman-teman nanti bisa saya kasih di sini atau di sini ya. Nanti ketentuannya membuat footnote gitu. Terus bisa juga ini insert endnote-nya ya, seperti itu. Lalu kita mau tutorialkan review. Ada icon review macam-macamnya. Di sini adalah spelling dan grammar. Ini untuk mengecek jika dalam biasanya menggunakan bahasa Inggris. Mengecek apakah tulisan kita itu ada yang salah, penulisan pronunciation-nya, grammar-nya, jadi otomatis bisa dibetulkan. Bisa nggak ya? Coba kita cek. Teacher kalau pakai S itu bagaimana? Nah, kita menemukan bahwa teachers itu tidak ada, adanya teacher. Nah, kita bisa klik ini. Nah, kita bisa ignore itu abaikan. Bisa juga jika suatu kata ini sebenarnya betul, kita betul ada, kita tambahkan dalam kamus kita. Kalau ini change, jadi berubah. Apa ini? Oh, maaf, ini masih dalam keadaan bahasa Indonesia. Nah, dia langsung mengganti yang tadi ya. Mana ya? Coba. Ini dia akan menemukan kalimat-kalimat yang salah dalam bahasa Inggris seperti itu. Research ini jika teman-teman mau mencari suatu kata, misalnya tadi kan amai ya. Ini masih proses mencari. Nah, ditemukan di sini amai Gorontalo. Nanti kalau tidak ditemukan, nanti bisa diubah translate-nya dari bahasa apa, seperti itu. Lalu di sini adalah tombol new comment. New comment ini adalah kita bisa menandai ini, misal terus klik new comment. Kita bisa tambahkan jika tulisan ini kurang tepat dalam penilaian guru maupun dosen, kurang tanda baca, seperti itu. Lalu kita juga bisa mendelete-nya. Kita bisa, nanti kalau banyak tinggal klik ini aja gitu. Di tombol view di sini kita dimudahkan adalah tombol zoom. Ini bisa ditambah. Oke. Nah, seperti ini bisa semakin dekat dia tulisannya bisa terlihat. Kemudian adalah full screen reading. Ini mengubah tampilan untuk membaca. Tinggal ini terus ke close kalau mau pergi dari mode ini.
Kalau di sini saya ada tombol Zotero. Zotero ini fungsinya hampir sama dengan yang saya jelaskan di mode reference tadi ya, citation. Jadi saya menggunakan tambahan aplikasi Zotero. Mungkin di lain waktu bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.